Nah si Eki mulai lagi nih, dia jalannya deketin gua, terus dia bilang, lu denger gak di sebelah lu pasti ada suara cewek teriak. Dia bilang gitu. Jadinya ngomong bang, saya ada. Kayak gitu. Tapi lu denger itu? Oke. Kalau misalnya apa-apa, jangan diomongin, udah. Terus dia bilang, itu masih ada, udah sih lu nunduk aja, baca-baca. Gue bilang gitu. Gue nunduk, baca-baca juga, nggak tahu kenapa nih. Kepala gue kayak pengen nengok ke kanan, ke arah kebun. Gue nengok, lu tau apa yang gue lihat? Pocong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bersama gue Viko Fugara. Pada kesempatan kali ini seperti biasa gue kedatangan narasumber lagi nih. Dia ingin bercerita ketika sedang baksos di daerah kaki Gunung Salak, Bogor. Yaudah, di sebelah gue ada Bang Kyu. Selamat siang Bang Kyu. Siang. Itu kejadian tahun berapa Bang Kyu? Sekitar tahun 2009. 2009? Iya. Nah itu acara baksos ya? Baksos. Itu acara sendiri atau acara dari mana Bang? Itu dari kampus, Bang. Oh, dari kampus. Iya. Kampus gua kan kebetulan daerah Jakarta Timur sini. Dan itu tiap tahun emang selalu ngadain baksos. Jadi lokasinya ditujunya ke daerah sana ya? Iya. Oke. Dan itu berarti ada berapa orang Bang? Rame berarti Bang? Rame. Pokoknya satu fakultas itu kalau yang angkatan pertama itu kan wajib. Kalau yang angkatan atas-atasnya tuh nggak wajib. Cuma kalau gua, ya namanya gue pengen jalan-jalan, pengen healing, ikut aja gitu kan. Itu juga udah beberapa kali baksos ke tempat yang beda-beda. Dan itu yang dipilih tempat kaki Gunung Salak itu Bang ya? Iya. Itu yang milih siapa sih Bang? Itu ada panitianya. Jadi panitia yang baksos itu nunjuk ke tempat itu. Biasanya sih nggak di situ. Biasanya di Banten, terus pernah di Cilengsi. Cuma nggak tahu siapa yang milih, tahu-tahu ya udah ke situ. Oke. Tapi acaranya dalam satu hari doang atau ada nginep di sono gitu Bang? Itu nginep. Oh nginep. Nginep, kita berangkat Jumat sore, pulangnya Minggu sore. Lama juga dua hari. Tapi aktivitasnya itu tiap hari di situ ngapain? Kita aktivitas di sana ada, kita ngasih ini game sama anak-anak, terus sosialisasi sama warga, terus kita kayak bikin kebersihan segala macam kayak gitu. Mungkin kayak inilah kerja bakti juga mungkin ya. Dan yang ngalamin kejadian-kejadian aneh di sana tuh Bang, Abang doang yang ngerasain atau ada banyak yang Bang yang ngalamin Bang? Kebetulan yang ngalamin itu cuman gue bertiga. Oh bertiga? Iya. Sama temennya? Gua, satu temen gue cowok, sama satu temen gue cewek. Oke, jadi dari sekian banyak 3 orang yang ngalamin. Iya. Karena itu kan kita bertigaan mulu kan jalan. Nah itu, jadi yang ngalamin kita. Oke. Ya udah, bagi kalian nih yang penasaran dengan ceritanya Bang Kyu, tonton terus sampai habis, jangan di-skip-skip. Dan bagi kalian yang ingin bercerita juga seperti Bang Kyu, bisa langsung DM ke Instagram kita, yaitu Kisah Tengah Malam Official, atau hubungi nomor WhatsApp yang ada di bawah ini. Dan bagi kalian nih yang nonton tapi belum subscribe, klik tombol subscribe sekarang agar kita makin semangat memberikan asupan-asupan horor ke kalian. Yaudah Bang, udah siap cerita belum Bang? Siap. Oke. Kisah Tengah Malam dimulai. Jadi awal mulanya tuh ini Bang, kan emang ada acara baksos tuh tiap tahun ya di kampus. Itu buat numbuhin rasa empati kita, sosial kita ke masyarakat. Karena kan emang kita mahasiswa itu kan tugasin buat ke masyarakat, balik lagi masyarakat. Nah itu tiap tahun emang selalu ada Bang. Dan nggak tahu kenapa nih tahun ini nih tiba-tiba kita baksos ke daerah Bogor. Awal-awalnya kan biasa ke daerah Banten, Rangkas Bitung, sana, terus ini ke daerah Bogor. Gue sih sebagai peserta, bukan peserta, ibaratnya kayak senior, ikut aja lah gitu kan. Karena gue buat healing juga. Gue mikir kalau misalnya jalan jauh tuh healing lah, bisa lihat pemandangan. Mulanya tuh Jumat sore. Ini Jumat kan, kita udah prepare semua segala macem. Tas udah bawa segala macem, terus
pas abis Jumatan itu, gue bantu-bantu lah ngangkatin beras ke tronton. Kita naik tronton Bang. Jadi tronton itu sekitar ada 2 tronton. Dan abis makan, nggak tahu kenapa nih temen gue yang namanya Eki ini nih, dia tuh kayak nyari makanan yang belum dimakan sama orang, masih bungkusan gitu. Terus disimpan sama dia, ditaruh di bawah bangku tronton. Gue bilang, Ki buat apaan tuh? Gue tanya gitu. Terus dia bilang, buat di sana Bang. Oh, gue pikir kan buat di sana ya, buat makan gitu di jalan. Mungkin dia lapar makan ya. Ya udah, gue nggak mikirin macem-macem kan. Udah pas lagi nunggu, udah pokoknya barang-barang udah dinaikin ke atas, udah doa, cuman kan buru asar ya. Kita sholat asar dulu, dia sempat cerita-cerita, dia bilang, Bang, nanti di sana kita bakalan ketemu tempat yang bagus. Udah gitu nanti banyak mistisnya lah di sana, dia bilang gitu. Dia spoiler gitu, cuman gue apaan sih lo Ki? Dalam hati gue apaan sih nih orang gue mau santai-santai juga. Udah jalan tuh dari yang tadinya rencana jam 2 mau jalan, ujung-ujungnya kita baru jalan sekitar jam 4:30. Karena itu nunggu, wah ini belum datang nih, si ini lagi ada kuliah dulu nih, nunggu kuliah dulu selesai, akhirnya jalan 4:30. Ya tau lah Jumat sore, jalanan ke arah Bogor tuh macetnya minta ampun. Di jalan tuh macet kan, tol macet, pas bekas keluar, di jalan ini dekat dermaga. Ya, IPB. Itu udah mulai gelap, udah maghrib, udah lewat. Gue lihat ini si Eki ini beberapa kali lempar koin ke luar, ke jalan ya. Gue bilang, lu ngapain Ki lempar koin? Gue kan posisi di belakang ya, di belakang tronton. Jadi kan tronton belakang ada ininya, ada apa kayak pintu penyangganya. Iya penyangga, gue duduk di situ, pegangan, terus dia ngelempar koin. Gue bilang, lu ngapain Ki lempar koin? Itu ada yang ngikutin kita. Gua ngikutin. Gue gitu kan. Orang. Gue nggak nangkepin serius kan. Terus dia bilang ini, Bang, lu lihat sebelah sana. Ada pasar, dia bilang gitu. Gue lihat itu cuma lapangan kosong, Bang. Dia bilang pasar. Ada pasar sono. Lapangan kosong bilang pasar. Dia bilang pasar ini Bang, pasar setan gitu, dia bilang gitu. Lu halu lu gitu kan. Udah jalan terus sampai gue nggak tahu ya, dia punya six sense atau gimana ya. Di bawah itu ada 2 pemuda bawa motor. Dia bilang gini, Bang, itu 2 orang ininya doang, gayanya doang gede, powernya kecil, dia bilang gitu. Dia sampai ngomentar orang. Gue pikir, nih orang ada-ada aja lah gitu. Sampai ujung-ujungnya itu pada saat tronton kita jalan, dia bilang nanti kita bakalan lewatin pohon itu gede banget, terus sulurnya itu kayak gapura, dari ujung sini ke ujung sana tuh nyatu kayak gapura. Dia bilang gitu, nih bentar lagi kita lewat nih, 1, 2, 3, dia bilang nih lewat. Beneran lewat Bang, kita lewatin itu. Gue langsung anjir, kok iya? Gue mikir, kok iya, apa jangan-jangan nih anak bisa gitu kan. Tapi gue tetap nggak peduli kan. Udahlah, biarin aja. Ya biasa namanya ini kan masih muda gitu, anak-anak muda kan halu doang, apa kebetulan doang gitu kan. Udah tuh yang awalnya di tronton tuh asik aja kan, cerita, main gitar segala macem. Begitu nyampe itu sekitar jam 8 malam, setengah 9. Tapi itu belum nyampe desanya Bang. Kita mesti berhenti dulu di satu tanah lapang, cuma buat ngelihat jalan ke arah desa. Ini ke arah sana itu muat gak nih sama tronton? Itu kan pasti di survei dulu kan. Kalau gua milih, anak-anak pada milih ini kan, karena kelamaan di tronton juga, ada yang milih ke toilet, ada yang milih nyari makanan. Gue milih duduk nih di salah satu teras. Awalnya gue nggak mention itu teras apa, cuman pas gue lihat ke belakang ada mainan anak, terus ada gambar-gambar kayak Mickey Mouse atau ini, gue langsung, ini TK nih, sekolah TK nih. Gue duduk, dengerin suara ini kan, dengerin suara air, bang ada air. Nah si Eki mulai lagi nih, dia jalannya deketin gue, terus dia bilang,
Lu denger gak di sebelah lu pasti ada suara cewek teriak. Dia bilang gitu. Jadi emang bener bang. Sayup-sayup. Ada. Kayak gitu. Tapi lu denger itu? Bener. Oke. Itu suara air, sayup-sayup masih denger ya. Air belakang ada tuh, ada kali. Itu masih denger. Suara itu. Gue langsung bilang, iya Ki. Gue bilang itu iya Ki. Di apa? Deket banget gue bilang itu. Sorry, jauh banget suaranya. Suara jauh banget. Kayak suara gitu, pokoknya jauh deh. Dia bilang gini, tak iya bang, ada di samping kanan kiri lu. Kan tau lah bangku teras itu kan kayak tembok pendek, cuma buat duduk-duduk. Gua duduk di situ, samping kanan kiri gua kosong. Dia bilang samping kanan kiri lu bang. Oke. Di sebelah kanan lu ada kunti, di sebelah kiri lu ada cungkok. Itu menurut penglihatan dia ya? Ya. Cungkok, lu tau cungkok kan bang? Apa tuh? Cungkok itu kalau menurut dia ya, itu hantu perempuan tapi yang berbangsa Cina. Oke, yang kayak mungkin pakai baju-baju Cina ya, cungkok. Kayak gitu. Tadi gua kira cungkok tuh kayak sebutan lain dari pocong. Gitu makanya. Oke. Teriak itu. Gua langsung, oh gitu Ki. Iya, langsung gua tetap turun, gua jalan pelan-pelan. Kenapa lu bang takut ya? Enggak. Ya gua ditanya gitu, ya gimana ya? Gua mau bilang takut, gengsi. Udah gua jalan, udah gua beli minum, balik gua ke Tronton. Masih nunggu kan, Tronton masih nunggu. Terus si Eki balik juga ke Tronton, duduk. Samping nih bang, di samping Tronton ini ada pohon singkong warga. Kayak kebun singkong lah. Samping kiri, samping sini jalan warga gitu lah, tanahnya berbatu. Terus sayup ada suara, Ki, gitu. Sampai 3 kali. Gue mention tuh 3 kali. Si Eki ada di sini, gue bilang Ki, ada yang manggil lu. Gue bilang gitu. Dia bilang, udah bang biarin aja. Dia bilang gitu. Terus nggak lama ternyata bukan cuma gue yang dengar. Ada satu angkatannya dia juga bilang gini. Itu setelah ini ya, setelah gue dengar yang ke-5 atau ke-6, dia bilang gini, Ki, ada yang manggil lu tuh. Lu biarin aja, dia bilang gitu. Nah kalau misalnya cuma gue yang dengar kan, bisa aja kan gue salah dengar ya. Ada orang lain dengar juga kan berarti, wah ini beneran ada yang manggil. Tapi gue pikir, ya udahlah dia juga santai aja kan, cuek-cuek aja. Ya udah, gue pikir karena dia santai, ya udahlah tungguin gue jalan. Akhirnya tuh nggak lama dapat instruksi tuh, yang panitianya turun dari atas, dia bilang bisa jalan, masuk lagi. Nungguin yang lain dari toilet dulu kan masuk. Itu sekitar jam 9:30 baru jalan lagi, 1 jam itu kan. Naik, nggak lama tuh berhenti lagi kan. Berhenti lagi di lapangan. Terus instruksi bilang dari warga juga bilang Tronton nggak bisa naik, nggak bisa sampai desanya. Itu desanya emang ada di atas. Nggak bisa sampai desanya, jadi cuma sampai sini aja. Mungkin barang-barang bisa naik elep. Udah ada elep di situ. Terus sama anak mahasiswa yang lain pada naik, pada jalan ini kan, pada jalan. Oh ya udah, gua ambil tas gua, terus gua ambil beberapa barang yang bisa gua bawa lah, kayak panci gitu kan, penggorengan. Gua jalan bertiga, ada Eki, ada satu teman gua, Sinta namanya, cewek. Jalan bertiga, Sinta di tengah, Eki di samping kanan gua di kiri. Dia, pokoknya Sinta di tengah, Eki di kanan, gua di kiri. Terus kita jalan. Nah itu pas di jalan itu nggak tahu kenapa ya si Eki ini mulai sompral. Dia bilang gini, bang di depan ada kuntilanak. Itu jalan setapak gini, kiri kanan pohon. Ya kan bayang di sini ada kayak apa sih, kayak tebingnya, bukan tebing ya, kayak gundukan ke atas gitu. Dia bilang samping ada, di depan lu samping ada pocong. Terus di sebelah sana bang ada kuntilanak. Tuh di sana ada cungko. Dia cerita gitu. Gue kan sampai ngelirik gini. Terus
gue cuma lihat asap Ki. Gue bilang gitu. Iya emang ada asap. Udah gue bilang, udah lah lu ngomong tempat kayak gini jangan sompral lah, gue bilang gitu kan. Udah jalan aja, jalan. Tapi tetap dia bilang lagi, di atas ada kuntilanak bang. Ki lu diem Ki, gue udah nunduk, udah lu diem aja sih Ki. Kan kesel juga ya kita ya jalan di kayak di ini dia ngomongin itu kan ada apaan aja. Kita serasa tur misteri. Udah akhirnya sampailah di ini di tempat yang bakal jadi tenda tuh, yang bakal ngedirin tenda. Ada tanah lapang luas gitu. Jadi biasanya nih kalau misalnya warga pakai tanah lapang ini buat main bola. Jadi ini tanah lapang, sebelah sini nih turunan ada kebun pisang, sebelah sana tuh turunan ke bawah, turunan lagi ada kayak inilah jurang ya, ibaratnya kalau misalnya bisa dibilang turunan lagi dan kebun di bawah lagi. Dekat jurang itu ada pohon gede. Udah kan akhirnya begitu nyampe kita langsung bikin tenda. Lu tau tenda pengungsian kan bang, tenda tentara, bikin lebar gitu gede. Udah tuh semua mahasiswa di situ semua. Kita tidur di situ semua. Kita nggak mikirin kalau hujan gimana nih, becek nih pasti nih. Udah bikin gitu. Gue sempat bilang ini karena dulu kan gue sempat gabung di ini ya, di komunitas yang ingin ular, handling ular dan hewan liar gitu. Gue sempat bilang gini sama anak-anak, gue bilang gue jaga deh, takutnya ada hewan liar gitu, ada hewan buas. Ya namanya kan kita nggak tahu ya di gunung gitu kan. Alam terbuka lah gitu. Iya, terbuka, takutnya ada ular, ada ini. Gue jaga deh, gue handling. Itu sebelumnya gue taburin ini juga bang, kopi bang, di pinggiran tenda. Kan kalau orang bilang kan garam ya, sebenarnya kan bukan garam, kopi. Karena ular itu kan ini rentan sama bau, dia bukan takut. Gue taburin kopi udah. Nah, pas tengah malam itu, gue teleponan sama gebetan gue. Teleponan sekitar jam 1. Si Eki bilang gini, dia kan di luar duduk. Bang, apaan sih lu Ki? Sini. Ada apaan? Sini, yang lain udah banyak yang tidur tuh. Cuman yang belum tidur itu ada senior yang biasa lah, ada yang giting segala macem, namanya anak-anak kampus kan. Udah, ada apaan sih? Udah gue keluar tenda, gue duduk. Ada apaan? Mau lihat mau? Apaan? Itu lihat, gue masih on call tuh, masih teleponan. Gue langsung bilang, udah dulu ya teleponnya, udah malam mau tidur. Gue bilang gitu, udah bagus lihat. Depan gue bang, hamparan pohon pisang yang tadi gue ceritain, itu ada, malam itu nggak ada angin. Kita nggak ada angin, udah rata gitu aja. Kalaupun ada angin, kalau misalnya ada angin, hembus gitu kan, pohon pisang gerak semua ya. Ini cuma 3 yang gerak bang. Satu baris cuma 3. Gerak bertiga aja tuh. Ya, jadi yang depan begini, geraknya nunduk. Yang tengah tuh begini, oleng. Yang belakang muter. Bayangin kalau misalnya pun angin, pasti gerak semua ya. Iya, gerak semua dan itu geraknya seragam ya. Ini kayak gitu geraknya. Beda-beda ya. Beda-beda. Gitu. Satu helai beda-beda. Gue tanya, itu apaan Ki? Si Eki ini temen gue bilang, di situ ada anak genderuwo mau ke arah kita, cuman nggak bisa karena ada kita di sini, ada kita yang jaga. Gue tegesin, gue perhatiin gitu kan, genderuwo. Gue perhatiin, gue sempat bilang sama senior yang lain kan, bang, lu lihat tuh, itu ada yang lagi kencing kali di situ, ada yang lagi di sana, udah jangan dihirauin gitu. Ya gue tahu mungkin mereka tahu juga ya, cuman mereka kayak nenangin. Gue perhatiin ada bayangan bang, bayangan hitam di atas pohon itu. Emang mereka lagi goyangin, nggak gede-gede amat, kecil lah. Tapi kelihatan jelas tuh bayangannya. Bayangannya doang. Kalau gue bayangannya, kalau dia jelas nih. Ya gue lihat, iya ada bayangan. Terus gue pikir gue mau masuk. Ini juga kan kayak gengsi juga. Udahlah, gue liatin aja gitu kan. Dia bilang, gue tanya saya Ki, itu nggak apa-apa Ki? Nggak apa-apa. Kalau kita di sini nggak apa-apa, dia nggak bakal maju. Tapi kalau misalnya kita masuk, dia maju.
kayak mau nyerang gitu, mau ya lo tau lah kok ada anak-anak kan mungkin mau dirasukin atau mau gimana. Oh gitu, ya udah gue liatin terus sampai baru selesai jam 3, udah mau subuh, baru diem, udah. Nah, udah ini kan gue bilang udah selesai ya. Iya, mereka udah pada cabut, udah mau subuh. Ya udah, subuh gue sholat, yang lain ada aktivitas gue tidur. Karena gantian ya. Iya, gantian tidur, cuman yang namanya ini ya di tanah lapang gitu ya, tidur di tenda tetap aja panas kan. Iya, kalau nggak enak. Udah nggak bisa tidur tuh, akhirnya gue keluar Indomie, makan, tidur lagi. Yang lain ada aktivitas, gue tidur. Udah siang itu emang nggak ada apa-apa. Pas siangnya itu gue sengaja nih sama si Eki ini jalan. Gue bilang, Ki, lihat tempat yang semalam yuk. Gue bilang gitu, yang semalam mana? Yang semalam lu bilang lihat pocong lah segala macam. Udah kita lihat, itu ternyata di atasnya itu kuburan, Bang. Oh, di atas ada kuburan. Kuburan. Itu kuburan umum atau kayak cuman beberapa aja tuh? Kayaknya sih kuburan umum warga ya, kuburan warga. Oh, ya warga-warga sekitar ya, aja mungkin. Sekitar aja gitu. Oke. Jadi gue bilang, oh pantesan yang lu lihat, Ki. Ada kuburan. Dia kan di pohon bambu itu kan sempat ada pocong juga. Gue bilang pantesan ada kuburan. Udah tuh akhirnya kita kan dari tenda itu kalau misalnya mau mandi, mau sholat atau mau ini kan ke rumah Pak RT mau mandi ya. Ya sholat bisa lah di atas numpang rumah warga. Cuman kalau misalnya mau mandi, gue ke rumah Pak RT di bawah tuh dia. Jadi ini si tenda, gue mesti masuk dulu nih ke kayak semak-semak gitu. Terus nanti ada jalan turun, jalan setapak. Itu lewat kebun. Sampingnya ini kayak turunan kali. Nah, itu baru rumah Pak RT. Kalau misalnya jalan sekitar 5-10 menit lah, paling lama 10 menit. Ya paling cepat 3 menitan gitu kan. Itu turunan, lumayan ini. Udah gitu. Begitu selesai, gua numpang mandi sore. Itu jam 5 gua ke rumah Pak RT, mandi. Gua ada lumayan beberapa anak yang mandi kan. Jadi gua nunggu dulu ngantri. Begitu selesai gua nungguin si Sinta, gua nungguin si Eki. Udah begitu mau naik lagi itu sekitar jam 7. Habis sholat kita jalan mau naik kan. Gue yang bawa senter. Udah gue ini. Udah. Yuk jalan. Posisinya gue tuh di paling kanan yang langsung ke kebun. Si Sinta ini ada di tengah. Si Eki di kiri. Dia langsung ke batasan jurang. Ini berarti bertiga nih? 3. Cuma bertiga. Karena yang lain belum siap. Nah, itu gue lihat juga Pak RT masih santai aja gitu, masih di rumah, masih kayak ya lu tau lah bapak-bapak di rumah gimana, cuma pakai kaos kutang doang gitu kan. Gue jalan baru ya sekitar beberapa meter lah, gue dengar suara bocah, Bang. Suara bocah ketawa. Iya. Tapi rame atau dia satu orang tuh kira-kira suaranya itu? Rame ya? Kayak lagi main. Oke. Itu setelah lewatin pohon ya. Dia gitu kan. Gue iseng, gue sorot ke belakang. Kagak ada bocah dalam hati gue. Dari mana nih? Terus otomatis kan gue abis nyorot ke belakang ini, gue sorot ke depan kan. Nah, pas gue mau nyorot ke depan, kena muka si cewek ini, si Sinta. Sinarnya. Dia langsung bilang gini, lu nyorot-nyorot muka gue, lo pikir gue vampir? Ya lo tau vampir Cina kan, ada yang sorot mukanya gitu kan dulu. Gue, omongan lu jaga gue bilang gitu. Jangan ngomong yang aneh-aneh. Gue bilang gitu. Ih kenapa sih? Si Eki nyamber lagi, udah omongan lu jaga, mereka berantem tuh berdua. Gue sama bilang, udah lu pada diem apa? Jalan, si Eki tuh bilang sama gue pada saat jalan itu dia ngerasa berat di sini, di punggungnya. Terus si Sinta bilang gini, anjrit, apaan tuh putih-putih di depan? Putih-putih di depan, dia bilang, anjrit, apaan tuh putih-putih di depan? Gue tadi nyorot ke bawah, gue nyorot ke depan gini, nggak ada apa-apa bang. Gue, udah sih, Sin, jaga omongan, gue bilang itu. Kalau misalnya apa-apa, jangan diomongin, udah.
Terus dia bilang, itu masih ada, udah Sin lu nunduk aja, baca-baca. Gue bilang gitu. Gue nunduk, baca-baca juga, nggak tahu kenapa nih. Kepala gue kayak pengen nengok ke kanan, ke arah kebun. Set, gue nengok, lu tau apa yang gue lihat tuh? Pocong. Posisinya lagi ngapain dia tuh? Posisinya ini pohon pisang nih. Dia tuh keluar segini, set, Oke. kayak lagi ngintip. Jadi setengah mungkin di setengah badan Ya, gini ya. setengah badan kayak lagi main petak-umpet gitu gini, set. Tapi mukanya kelihatan. Mukanya ya itu, hitam. Hitam ya. Gue cuma ngeliat hitam dan rada hancur gitu. Dan itu posisi abang doang yang lihat. Posisinya karena gue yang nengok ya, jadi gue yang lihat. Set lagi gini, gue langsung balikin lagi senter gue ke depan, gue gini, ada di samping gue, lu pada diem. Gue udah gemeteran gitu kan, lu pada diem, itu ada di samping gue. Gue bilang gitu. Terus udah pada diem, si Sinta juga udah ngerangkul gue gitu kan, bang takut bang, udah lu diem aja baca-bacaan, gue bilang gitu. Sejalan, tek tek tek. Yang gue takutin si Eki, kalau misalnya panik kan jatuh dia. Jurang kan kali kan, gelap lagi. Itu nggak ada lampu di jalan itu, jalan setapak dan nggak ada lampu. Udah jalan. Sinta bilang lagi, depan ada putih-putih lagi. Udah Sin, lu jangan diomongin. Gue bilang gitu, lu diem aja. Udah diem, si Eki juga diem, gue diem. Gue nengok lagi ke kanan. Aman, udah nggak ada. Gue bilang gitu. Cuma anehnya nih bang, yang aneh bang. Kan pohon yang tadi gue lihat ada pocongnya tuh ya. Gue udah jalan kan, udah lumayan jauh lah. Masih pohon itu bang. Jadi ketemu pohon itu lagi? Ya, masih pohonnya itu juga. Gue masih ingat banget. Oh udah nggak ada. Gue udah ngerasa lega. Cuma itu tuh begitu sampai di atas gue langsung mikir, itu pohon itu. Gue langsung, pohon itu lagi. Nggak salah gitu kan. Nah itu kan begitu di atas ya, gue masih jalan. Terus itu jalan juga gue ngerasa kayak gue jalan tapi kayak jalan di tempat, nggak kemana-mana. Kayak di situ aja ya? Iya. Itu kan yang gue bilang kan masuk itu tikungan kan. Buat ke tikungan itu kayaknya lama banget. Gue udah baca-bacaan segala macam, baca yang gue bisa baca lah pokoknya. Dari mulai Al-Fatihah terus gue baca apa gitu. Baru nih tikungan, gue udah ngerasa lega nih. Tikungan. Belok tikungan. Si Sinta ini bilang lagi, ada asap di depan. Emang sih gue lihat ada asap tipis, cuman gue bilang, Sin udah Sin jangan diomongin, lu diem-diem aja. Baca-bacaan, gue bilang gitu. Udah si Eki juga, iya udah baca-bacaan aja. Karena gue mikir udah deket nih. Cuma anehnya tuh bang, lampu kan tenda, kita pasang tenda pasti ada pasang lampu neon ya. Itu sekitar 10 meter dari jarak gua ini, 10 sampai 20 lah. Semakin gua jalan, ini lampu bukannya semakin dekat tapi semakin jauh. Jadi semakin jauh? Semakin jauh. Jalan tetap, jadi harusnya kan begini ya. Ini gua jalan dia makin jauh. Gue udah mikir, ya kenapa lagi ini? Kok begini gitu kan. Dia makin jauh, gue makin baca-bacaan terus gue baca-bacaan terus ujung-ujungnya di depan jalan itu ada ini di lorong itu kan, kalau gue bilang lorong lah, ada bapak-bapak mau masuk gang itu, dia nyorot 3 kali nyenter, stak itu udah langsung di depan gang bang. Gue langsung alhamdulillah udah keluar. Gue udah lega, alhamdulillah udah keluar. Tapi yang ngerasa perjalanan kayak gak nyampe-nyampe itu abang doang atau teman-teman abang juga sama? Bertiga itu. Sama, mereka juga ngerasain kayak gitu ya? Yang mana? Yang kayak tadi pas jalan nggak nyampe-nyampe. Gue nggak tahu, soalnya kan di jalan itu cuma gue bertiga doang. Iya, maksudnya yang bertiga ini ngerasain juga nggak? Iya. Oke. Pokoknya bertiga yang ada di jalan itu, gue, Sinta, sama si Eki itu. Terus udah nih begitu nyampe, udah kan langsung alhamdulillah udah keluar juga, udah gitu. Gue lihat nih sekeliling nih, acara udah mau mulai bang. Jadi kan emang rencananya malam itu kita mau ada hal kayak kumpul-kumpul sama warga lah.
acara udah mau mulai, Pak RT lo ini kan masih di rumah, yang masih pakai kaos kutang. Ya udah disampai bang. Udah di sana? Udah di sana, udah rapi. Gue langsung, perasaan tadi Pak RT masih di rumah ya? Iya. Udah situ aja gue bilang. Wah, sontak langsung gini dong. Coba lihat jam. Oh, tau gak bang jam berapa? Jam 9 malam. Gua keluar rumah Pak RT itu sekitar jam setengah jam 7 ya. Sampai di sana jam 9 malam. Tapi jaraknya nggak begitu jauh kan ke TKP itu? Dari rumah Pak RT ke tenda, itu kan yang gue bilang tadi antara 5 sampai 10 menit. Paling cepat 3 menit lah. Paling lama 10 menit. Oke, jadi tiba-tiba udah berapa jam Iya. kemudian ya? Waduh. Gila gue. Pak RT di sana. Gila. Kita kemana tadi? Gue tanya gitu sama temen gue. Kita kan jalan di sana. Tapi akses dari rumah Pak RT ini ke lokasi kan satu jalur atau? Cuma satu jalur. Cuma jalur itu aja? Doang. Oke. Jadi dia ada jalur ke bawah, cuma dia ke arah ini, ke arah jalan raya. Oh beda ini ya? Beda jalur. Dia emang kayaknya sih dari kampung ini ada jalan tembus ke jalan raya. Jadi dia kalau mau jalan raya lewat situ. Udah satu-satunya akses buat menuju ke lokasi tadi yang dari rumah PT yang abang lewatin itu Iya. aja tuh. Cuma itu doang. Dan nggak ketemu ya? Nggak ketemu pas dia di atas udah. Sudah sampai ya? Iya. Gue langsung. Gue ini kan acara kan gue kayak gue udah malas lah ikut acara gitu kan udah. Udahlah ini aja melipir ke warung mie aja. Lapar juga kan. Jalan lapar udah melipir ke warung mie. Sama si Eki tuh gue ngobrol-ngobrol. Tadi kita kemana Eki ya? Gila loh, tadi jam 6:30 nih, jam 9. Nggak tahu bang, mana bang. Pokoknya gue juga ngerasa pundak gue berat banget, ada yang ngendotin, dia bilang gitu. Iya sih, gue bilang, gue juga berat. Apalagi gue lihat tuh samping gue pocong, gue bilang gitu. Dia bilang, lu samping lu bang. Gue di bawah lihat banyak banget, dia bilang rame. Dia bilang gitu, makanya dia diem juga kan. Dia nggak bersuara, gua nggak bersuara, cuma si Sinta aja yang anjir apaan tuh. Aneh gitu, gue juga. Terus gue bilang gini, itu pohon pisang yang gue bilang ada pocong itu pohon pisang. Itu pas gue nengok lagi masih pohon pisang itu Ki, gue bilang gitu. Ya itu ulang-ulang ya. Gitu. Iya. Dia bilang ya itu mungkin kita disasarin cuman nggak tahu gitu kan. Terus ya udahlah. Udah nggak usah mikirin lagi lah, udah makan aja gitu, makan udah rebahan selesai kan acara selesai, kita masih di luar tenda lah, masih kayak ya namanya ini ya kapan lagi gitu bisa begadang bareng anak-anak gitu, masih di luar tenda, masih gua juga mainan api unggun, bakar-bakaran itu. Gua nggak sengaja, jadi lagi pas lu ingat kan ada pohon yang dekat jurang itu. Gue nggak sengaja, gue lagi mainin center, gue sorot ke atas langsung astagfirullahaladzim. Kuntilanak pun duduk bang. Lagi duduk? Iya, duduk di atas pohon. Duduk, cuma sebelumnya ini gue ngeliatnya pas acara, gue lihat ada kayak kakek-kakek gitu, mungkin ini ya kayak apa namanya, kayak kiai sana ustadz sana gitu. Iya, pokoknya orang-orang yang ini yang sepuh di sana. Itu kayak bacain doa di pohon itu. Gue sempat lihat tuh, acara gue sempat lihat ada itu kakek-kakek itu bacain doa situ. Udah, gue nggak mikir macem-macem, cuman ya itu pas gue lihat, kuntilanak gitu. Gue mau bilang sama Eki di tenda kan, gue bilang ini, Kiki, apaan lo? Sini. Gue nggak bilang ada apa gitu, gue nggak bilang. Terus, kenapa bang? Sini. Nah, ada nih temennya dia, so berani. Dia bilang, ada apaan? Ada setan ya? Enggak, gue bilang enggak. Udah, ada setan mah. Santai aja, gue berani, gue hadepin. Terus gue bilang, yakin lo? Iya. Udah gue bilang, sini Ki. Apa? Jalan, pas keluar, gue tunjukin. Tuh Ki. Gue cuma nunjukin gitu doang. Yang ini yang tadi bilang gue berani, gue hadepin. Langsung lari buru-buru ke tenda. Malah lari. Gue langsung, itu Ki. Si Eki bilang,
Udah biarin aja bang, emang banyak dari kemarin, capek gue juga deh bang. Udah gue biarin aja kan, gue tenda aja, gue istirahat lah. Gue pikir gue nggak mau ketemu sama genderuwo itu lagi lah. Udah gue capek gitu. Udah capek di jalan tadi tuh ketemu pocong. Udah pas akhirnya kan pagi nih, itu baksos masih sampai sore kan, ibaratnya kita baru dijemput sore, itu udah minggu jatuhnya. Dijemput sore, gue bilang sama bunda sama Pudek, gue bilang gini, Pudek yang pembantu dekan ya bang, gue bilang, Bun, saya izin pulang ya bun, ada acara, gue pulang duluan gitu. Terus si Eki bilang, bang gue ikut bang, ya udah ikut bang bareng, karena itu ya gue bilang, karena mungkin menurut dia nggak mau ngalamin kejadian kayak ini lagi, udah banyak kan. Pulang cuma si Sinta tetap di sana, tetap acara, karena dia emang yang paling junior kan, emang wajib. Sampai habis ya? Iya, sampai habis. Dia sampai habis, gue udah izin pulang. Udah, gue dikasih tahu nih, lewat sini aja nih, ada jalan ke arah ini, ke arah jalan raya. Dia bilang gitu. Ada warga lokal bilang gitu. Oh ya udah, gue pikir lewat jalan yang semalam nih. Gue udah liatin aja jalannya. Ih, kok perasaan jalannya rutenya singkat banget gitu kan. Emang rutenya singkat, terus ini yang semalam kita lewatin Ki. Yang semalam nih, udah jalan. Emang sih di bawah ada jembatan kecil gitu, baru kita naik angkot ke arah stasiun, ke arah ini, kota. Udah tuh, pas di stasiun nyampe, sebelum balik tuh, si Eki bilang gini ke gue, Bang, sebenarnya gue selama baksos deket-deket lu itu ada maksud bang. Maksudnya apa nih? Gue sebelum berangkat baksos itu gue nyolong jimatnya punya nyokap, pusakanya nyokapnya dia. Itu bentuknya kayak naga bang, kayak patung naga gitu, yang kuningan. Terus dia tunjukin, nih bang, gue lagi jalan, lagi berangkat utuh, sekarang patah. Terus gue tanya dong, lu ngapain bawa gituan? Ya itu bang, gue cuma mau ngetes ilmu. Dia bilang itu, gue mau ngetes nih jimat kekuatannya di mana. Ya lu tahu sendiri lah, di Gunung Salak itu kan harimau ya, banyaknya harimau ya. Sampai di rumah tante gue sendiri itu masih di daerah sana, itu dijaga harimau bang, harimau gaib. Dijaga harimau gaib. Dan itu apa ya, kalau misalnya ke rumah gue datang, dia sering bilang awas ada maung gitu. Dia tante gue ini sering bilang kalau misalnya lagi bersihin plafonnya itu atasnya suka ada bulu-bulu harimau gitu. Kan harimau tuh. Nah terus gue bilang, terus maksud tuh mau nyoba ilmu, mau nyoba ininya kekuatannya, tapi lu ngajak gue kenapa? Terus dia bilang, karena gue tahu bang, lu punya leluhur di sana, ada yang jagain, jadi seenggaknya gue aman. Berarti dia tahu ya? Iya. Dan emang sih, kenapa tante gue itu punya jagaan harimau, itu karena ke atas gue itu, gue turunan salah satu raja di daerah Bogor. Jadi diturunin ininya, penjaganya. Jadi masih ada turunan lah ya? Iya. Tapi meskipun gue nggak lihat ya bang ya, gue pernah ngalamin kayak jagain. Jadi dulu gue lagi kecil tuh, main bola nih, didorong gitu, jatuh, ini pala gue kayak ada yang nahan gini. Kayak ada yang nahan. Terus begitu gue nengok, itu di belakang ada besi bang, tajam gini. Itu kalau nggak dijaga udah tembus kali ya. Tahan gini, udah. Gue kayak, jatuh udah begini nih, udah gini, tapi pala begini nih. Kayak yang nahan lah pokoknya. Nah, terus gue juga inget bang, pada saat jalan itu, pada saat jalan pulang di angkot, dia bilang gini, nanti nih bang, beberapa tahun ke depan di sini bakal ramai nih bang, ada kejadian. Beberapa tahun kemudian gitu? Iya, beberapa tahun ke depan, pokoknya dalam waktu dekat dia bilang, dalam waktu dekat bakal ada kejadian di sini. Di daerah Gunung Salak itu? Iya, gue inget kata tante gue ini, jadi
Dia bilang, tante gue bilang kalau misalnya Gunung Salak ini kan udah lama nggak aktif ya. Terus sempat isu-isu mau aktif. Gue mikir, jangan-jangan Gunung Salak mau meletus nih. Gue udah mikir situ, karena kan dulu kan emang lagi ini ya, emang lagi tren-trennya gunung meletus ya. Ada Merapi meletus, terus pokoknya banyak yang meletus. Ya. Terus gue pikir jangan-jangan Gunung Salak meletus nih. Tapi masa iya Gunung Salak meletus gitu. Dan itu kejadian bener bang, berapa tahun kemudian. Dan ternyata Sukhoi. Oke, tragedi Sukhoi. Iya. Itu di tahun berapa ya Sukhoi? Saya lupa tuh. 2012 yang nggak salah. Oke, iya. Oh, berarti di sebelumnya dia udah ngomong ya? Iya, dia udah ngomong. Bakal kejadian rame di situ ya? Dia pokoknya bakal ada kejadian rame di sini. Oke. Dan emang sih pas gue lihat TV kan, iya rame ya. Bener juga nih anak ngomong. Berarti dia udah tahu dari sebelumnya bang ya? Cuma masalahnya itu bang, setelah kejadian itu, setelah di stasiun itu, gue udah langsung kayak selek sama dia. Ya males aja bang. Lu bayangin kayak dia yang mengadu ilmu, kita yang diajak aja kan. Backingan katanya. Iya. Backingan, oke. Males aja kan. Ibaratnya lu mau ngadu ilmu tapi ngajak-ngajak gua. Nah, tadi kan di sono juga mungkin beberapa temennya yang tadi 3 itu kan pada nyaksiin lah kayak pengalamannya kayak gitu. Dan ada nggak sih bang cerita dari teman-teman yang lain yang cerita juga nih, gue pernah lihat ini nih di sini pernah ada yang cerita ke abang nggak? Kalau gue sih enggak, yang gue nggak nanya-nanya soal itu. Gue nggak nanya lu lihat apa nggak ada. Tapi nggak ada dari mereka pun nggak ngomong ya? Nggak ngomong. Ya itu kan yang gue bilang yang senior tadi tuh, yang gue bilang, bang lihat ada apaan tuh bang. Mereka cuma bilang, oh itu ada orang lagi kencing kali. Ada ini, udah. Itu ada yang kencing di situ. Oh, udah nggak ngomong. Oh iya, dan ini nasi bungkus yang itu kan, iya. Nasi bungkus yang dia bawa, itu pas turun dari, bukan pas turun ya, pas selesai dari tronton ini dia bawa semuanya, itu langsung ditebar di ini bang, di dekat pohon pisang itu. Oh. Dibuka, ditebar gitu aja, kayak dibuka doang, cuma dibuka. Serakin gitu ya? Iya. Yang tadi dia bawa dari awal ya? Iya. Oke. Gue sempet nanya itu buat apaan? Buat penghuni sini. Apaan sih lu? Gue bilang gitu kan. Lu yang bener aja sih ah. Iya, jadi dia nyiapin ya? Oke. Dan pernah ada ini nggak sih, dengar juga kayak misalkan dari warga sekitar, kayak misalkan larang-larangan lah, misalkan lu jangan lewat sini jam segini, atau lu jangan gini-gini, ada nggak sih bang di sana? Kalau gue sih nggak ngedenger ya. Mereka kayak nggak ngasih tahu, cuman dari gelagat yang bapak-bapak yang mau masuk gang itu nyantar 3 kali tuh, ingat gak yang tetap? Itu sih gue langsung mikir kayaknya sih emang ada ininya ya, ada apa? Larang-larangan tertentu iya, ya. Mesti, kalau mau masuk mesti gimana gitu. Oh. Dan yang tadi bapak-bapak yang tadi nyantar 3 itu udah sekali doang lihat abang, apa dia kemana tuh? Kayaknya gue sekali doang lihat. Sekali aja. Gue nggak merhatiin ada lagi gitu. Oke, jadi udah nggak ketemu lagi tuh ya pas ketemu. Dan gue belakangan ini gue baru tahu bang, dari tante gue itu, gue sempat ceritakan tentang kampung ini kan. Gue bilang ini, terus tante gue bilang, emang di sono mah emang angker, suka ada pocong lah. Pada malas juga lah sono. Dan rumah tante ini dekat situ juga bang? Dekat situ. Oh, dekat situ, masih kan masih satu lingkup gitu. Cuma dia ada di bawah, kalau itu kan ada di atas. Cuma kan tante gue orangnya suka keluyuran kan, suka jalan ke sini ke sana gitu. Berarti emang warga situ mungkin udah tahu kali ya. Iya. Daerah itu emang angker lah, banyak sering penampakan atau apa. Oke. Dan tadi kan yang abang lihat pocong tuh yang di setengah pohon tuh ya? Iya. Tapi teman-teman abang emang nggak ada yang lihat sama sekali tuh? Kalau gua rasa nggak lihat ya. Karena kan si Eki sebelah kiri, si Sinta tuh tengah, gua suruh nunduk. Gua yang tiba-tiba, ada. Berarti emang abang doang yang diliatin pocong itu ya? Oke. Akhirnya tuh kan abang pulang duluan ya bang ya? Iya. Dan yang sisa-sisa anak-anak yang di sana tuh pulangnya kapan tuh bang? Pulangnya sore ya. Oh, sorenya? Iya, dijemput sama trontonnya tuh baru ada sekitar jam 4, jam 5. Oke. Jadi emang abang duluan, dan itu bertiga ya bang ya pulang? Cuma berdua. Oh berdua? Iya. Yang tadi si Sinta ini? Si Eki itu. Si Sinta tetap. Si Sinta itu masih ada di situ. Dan tapi dia ada cerita-cerita nggak pas semenjak abang pulang, dia nggak pernah ngeliat apa-apa lagi gitu? Nggak ada lagi ya? Mungkin emang penyebabnya si Eki ini, yang dia bilang gue bawa jimat. Oh, makanya ditampak-tampakin iya, ya? Pada marah kayaknya. Karena yang bilang banyak
dia nemuin kan dia doang kan. Banyak Gue lihat ngeliat ya. ini, ngeliat itu, ngeliat ini, ngeliat itu. Terus yang lainnya mah pada biasa-biasa aja. Karena emang ternyata ngetes ilmu. Nah ini emang si Eki ini emang sering lihat setan atau baru kali ini aja bang dia kayak ngomong gue ngeliat ini gitu. Sebelumnya ada nggak dia ngomong? Sebelumnya sih nggak pernah ya, dia nggak pernah bilang ini segala macam. Karena ya gue juga baru ngobrol sama dia tuh. Biasanya cuman sekelebat ketemu, udah, woi, udah cuma gitu doang. Cuma baru kali itu doang yang ini intens bareng-bareng. Karena emang dia bukan sekelas juga ya. Terus ini kan junior gue kan. Oke, sekian nih cerita dari Bang Q untuk kali ini. Terima kasih banyak Bang Q. Sama-sama bang. Udah berbagi kisahnya di Kisah Tengah Malam. Bagaimana tanggapan kalian? Tulis di kolom komentar. Nah, dan bagi kalian nih ingin bercerita juga seperti Bang Q, bisa langsung DM ke Instagram kita, yaitu Kisah Tengah Malam Official, atau hubungi nomor WhatsApp yang ada di bawah ini. Yaudah, gue Viko pamit undur diri, dan Bang Q juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.